Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rival, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Parigi Motong. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Bolano. Video kali ini merupakan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Berikut video diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan disiplin positif di sekolah. Selamat mengikuti. Wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan sehingga kita bersama dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Langsung saja kita sekarang sedang berada di acara pembukaan. Mari kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Kombel, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris, kepada Bapak Samir Amir SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru SMP Negeri 2 Bolano, yang saya hormati staf yang sempat hadir di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa merasakan kegiatan dari Kombel Araya Bolano. Untuk hari ini kegiatan wisuda kita berjudul diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kegiatan webinar ini, selaku pemateri adalah Bapak Rival
SPDGR. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Semoga atau harapan kami selaku perwakilan dari komunitas belajar Raja Polano, kegiatan ini memberi manfaat kepada kita semua, dan saya berharap teman-teman lain juga bisa menjadi pemateri di kegiatan webinar seperti ini. Saya tekankan bahwa kegiatan webinar ini kita bersifat kolaborasi antara sesama pendidik yang ada di SMP Negeri Bapelano. Untuk itu, acara kita pada siang ini resmi saya nyatakan dibuka. Kepada pemateri dengan hormat kami persilakan. Terima kasih atas sambutan dari Sekretaris Kombel, Bapak Samir Amir SPD. Selanjutnya kita langsung ke acara kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada Bapak Rifal SPDGR, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama Bapak Ibu, saya mengucapkan permohonan maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi kegiatan ini saya lakukan demi menjalankan tugas dalam program pendidikan guru penggerak, utamanya di angkatan 10. Bapak Ibu, terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif ini, kami dapatkan di modul terakhir, di subtopik modul pertama, merupakan modul terakhir, submodul terakhir di topik 1 terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Sehingga saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu atas kegiatan ini. Tanpa adanya Bapak Ibu, ya tidak, saya yakin tidak akan berjalan ini kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan budaya positif, ya perkenalkan saya Rifal, calon guru penggerak angkatan 10, jadi baru calon Bapak Ibu. Nanti selesai semua proses pendidikan ini, insya Allah akan menjadi guru penggerak di angkatan 10. Ya, sebelum kita masuk, mungkin kita bawa kegiatan ini secara santai saja Bapak Ibu. Kita hanya diskusi mengenai kegiatan kita di sekolah terkait dengan budaya positif ini, dan ada beberapa sedikit praktik-praktik yang kita akan terapkan terkait dengan budaya positif. Oke, sebelumnya kita langsung masuk. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Dari Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju tentang pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Kalau menurut saya Pak, selama ini yang sudah saya lakukan, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Karena dengan dihukum, harapan kita yang menghukum itu, guru itu menghukum, siswa dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ibu-ibu ada terkait dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira
menurut Bapak Ibu saja ini. Kita terbuka di sini. Ya, di bawah santai saya. Kita diskusi tentang pemberian hukum ini apakah memang mampu mendisiplinkan siswa kita. Ada lagi? Ibu-ibu? Oh ya, oke. Selama ini hukuman menurut saya dulu itu sangat berpengaruh, tapi sekarang pas diberikan hukuman ternyata tetap menabung juga anak-anak. Jadi sepertinya dengan berjalannya masa sudah tidak berlaku lagi hukuman mendisiplinkan ini. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih. Kemudian ada yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Dengan ada hadiah, apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Ya, Pak Fadli. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, ternyata siswa ini apabila diberikan hadiah berupa apresiasi dan sebagainya, ternyata siswa ini termotivasi. Jadi menurut saya pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Seorang guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Jadi seorang guru harus mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju dengan hal ini? Setuju. Ya, ada Pak Samir. Kalau saya, Pak, tidak juga seorang guru, tapi guru harus berkolaborasi dengan yang lain untuk memberikan solusi terhadap permasalahan siswa, karena tugas guru itu tidak main-main. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir, seorang guru berperan sebagai teman bagi siswa. Harus. Oke, Bapak-bapak? Harus. Oke, baik. Ya. Kita akan melihat apakah jawaban-jawaban kita ini sesuai dengan nanti yang akan kita lihat ke depan terkait dengan materi budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika mendengar budaya positif, kita berbicara tentang berpikir positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu atau yang terpikirkan, oh budaya positif itu apa? Menurut Bapak Ibu? Kebiasaan baik, oke. Kebiasaan baik. Ya, tidak terlambat. Ibu-ibunya? Tepat waktu. Ya. Budaya positif itu Bapak Ibu adalah suatu kebiasaan di mana kebiasaan itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang kita tetapkan. Jadi kebiasaan yang mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan. Itu terkait dengan budaya positif. Ya. Jadi ada beberapa konsep inti di dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, ada posisi kontrol guru, ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas atau sekolah, ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari kedelapan hal ini, kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu asing atau baru hari ini Bapak Ibu temui dari kedelapan konsep inti budaya positif ini? Apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu, oh ini baru pertama yang saya dapat? Keyakinan kelas, sekolah. Ya, keyakinan kelas, sekolah, ada juga yang segitiga restitusi. Ya, luar biasa. Nanti ini akan kita bahas bersama terkait dengan konsep-konsep inti budaya positif. Baik, terkait dengan materi yang pertama, perubahan paradigma belajar. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu jika mendengar istilah pendidikan yang berpihak pada murid?
Apa kira-kira pendidikan yang berpihak pada murid menurut Bapak Ibu? Ibu-ibu? Kalau menurut saya pendidikan yang berpihak pada murid ini berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh guru memang ditujukan semua untuk murid. Dari proses pembelajarannya berpusat semua pada murid, seperti itu mungkin Pak. Ya, luar biasa. Jadi perubahan paradigma belajar ini diarahkan pada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka kita itu diarahkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, di mana pendidikan itu mempertimbangkan kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid itu hidup dan di zaman apa murid itu berkembang. Jadi kita membelajarkan anak sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya kita masuk sedikit pada games, bisa disebut games, bisa disebut dengan satu pembelajaran. Silakan Bapak Ibu cobalah buka. Ini maksudnya silakan Bapak Ibu cari pasangan, bukan pasangan hidup ya Bapak Ibu, pasangan untuk bergame saja. Ya, Bapak Ibu silakan berhadapan dengan atau siapapun. Di dalam tangan Bapak Ibu ada satu barang berharga menurut Bapak Ibu, yang kemudian teman satunya itu berusaha untuk membuka dengan cara apapun, dibujuk, dirayu, yang penting jangan dilamar. Itu sudah keterlaluan itu. Laki-laki sama laki-laki ya maksudnya. Oke. Jadi tugasnya adalah salah satu di antara Bapak Ibu itu ada yang mengepalkan tangan. Di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian teman yang satunya silakan berusaha membuka, mau itu digelitik, mau dirayu, mau disogok. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu tangannya bisa terbuka? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita kasih waktu 30 detik saja. Silakan. 30 detik. Ya. Ibu-ibu silakan dites. Karena ada pembelajaran di sini nanti. Ya. Di satu tangan bisa digenggam, satu genggaman, kemudian satu orang mencoba untuk membuka. Ya. Dengan cara apapun, apakah itu kau ucapan yang untuk meluluhkan hatinya supaya dia bersedia. Dan Bapak Ibu yang menggenggam, ada satu hal yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Dan itu akan coba teman-teman lain untuk membukanya dengan cara apapun, mau disogok atau digelitik atau dipaksa, silakan. Karena ada yang belajar. Boleh? Ya, silakan. Ayo. Buka. Jangan. Kasih uang 50.000 ente. Silakan dibuka. Ya. Silakan. Karena ada pembelajaran yang berkaitan di sini. Itu sekarang yang menjadi Ya. Mempertahankan bagaimana caranya Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang mau berusaha membuka, bagaimana Bapak Ibu merayu yang menggenggam itu supaya dia rela membuka atau apapun, mau itu dipaksa, digelitik supaya terbuka genggaman tangannya. Silakan. Kalau pakai Ya, silakan. Ibu kamu jawab, tidak Ya, silakan. Ya. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan itu? Tidak ada ya Bapak Ibu yang ya, belum. Usaha masih kurang ya. Ada yang bilang usaha masih kurang. Ada yang berhasil dibuka. Oke. Nah, apa alasannya sampai Bapak rela membuka itu? Kasihan. Oke. Ada yang ngerasa kasihan sehingga dia buka. Kemudian yang masih menutup kepalanya, tidak mau membiarkan itu terbuka dengan cara apapun. Apa alasannya sampai tidak mau membuka? Kurang usaha. Iya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang pegang kendali?
Orang yang memegang genggaman atau orang yang berusaha membuka? Iya, orang yang Menggenggam. oke, menggenggam. Baik. Orang yang berusaha menggenggam. Ya. Ya, Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi ada satu konsep menurut Dr. William Glasser tentang miskonsepsi teori kontrol. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu kita sering mungkin dalam perasaannya kita ini bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Benar? Iya. Kita selama ini berprasangka kita bisa mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid. Sama dengan yang tadi. Yang menggenggam mau dia buka karena apa? Dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya. Selama ini kita berprasangka bahwa murid itu mampu kita kontrol. Pada dasarnya Bapak Ibu, murid yang mengikuti apa yang kita sampaikan itu sebenarnya dia mau dikontrol. Sehingga jangan heran disuruh bikin PR dia tidak kerja, terlambat dia mau terlambat. Karena apa? Dia yang kontrol dirinya, terserah dia mau dibikin mau apa itu. Pengaruh dari luar itulah yang membuat sampai dia akhirnya mengikuti apakah dia mau dikontrol atau tidak. Bapak Ibu tadi yang masih bertahan karena apa? Pengaruhnya belum sampai. Belum kuat usahanya. Iya. Apakah memang usaha kita yang belum kuat kepada siswa yang sering terlambat atau tidak kerjakan PR? Sudah kita buka karena kasihan. Jangan-jangan Bapak Ibu kita menyuruh murid karena dia kasihan dengan kita yang sudah teriak-teriak. Jadi Bapak Ibu, ilusi ini bahwa kita bisa mengontrol murid itu adalah satu miskonsepsi. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala hal yang baik yang kita sampaikan itu efektif dan bermanfaat. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu, ini kita kembalikan ke anak itu. Dengan apapun kita memberikan solusi-solusi efektif terhadap permasalahan siswa, tentunya itu kita kembalikan ke siswa sendiri. Ini berkaitan dengan teori kontrol. Sehingga ya, kalau kita tidak mampu mengontrol murid, apa yang naik Bapak Ibu? Tensi, emosi, darah tinggi. Iya, karena kita seolah-olah berpikiran saya mampu mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hukuman tadi yang di awal pertanyaan-pertanyaan itu, apakah dengan hukuman membuat orang bisa disiplin? Inilah yang miskonsepsi terhadap teori kontrol yang selama ini kita praktekkan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, terkadang saya sendiri pun Bapak Ibu, saya sudah merasa orang tua bagi anak-anak siswa kita paksa. Nah, ini miskonsepsi terhadap teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol murid. Baik, ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kalau menggunakan stimulus respon, itu akan kita akan melihat kebutuhan kita itu sama. Tapi dengan menggunakan teori kontrol, kita melihat bahwa realitas kebutuhan kita atau bahkan murid itu beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol menyampaikan bahwa semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap apapun yang dia lihat, yang dia pahami. Terkadang kita menyuruh anak-anak untuk sholat itu adalah satu hal yang baik, bagi dia mungkin ada gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang ketiga, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada siswa yang salah, kita sudah mencap itu sebuah kesalahan. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ada tujuan. Ketika melakukan sesuatu itu ada pasti tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol Bapak Ibu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi siswa hanya dia yang mampu mengontrol dirinya. Apakah itu dia mau untuk dikontrol atau ada jalan lain yang bisa dia lakukan. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ya, terkadang sudah keluar itu urat leher lewat toa. Ketika kita sampaikan baik-baik, gagal, dan itu gagal, sudah ada muncul paksaan-paksaan. Jangan sampai Bapak yang ke situ. Ya, tapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan ada praktiknya. Model berpikir menang kalah itu stimulus respon. Ketika ada kasus yang kita cari benar salah, dalam menghadapi siswa yang kita cari yang benar dengan yang salah. Tapi dalam teori kontrol yang dicari itu adalah model berpikir menang-menang. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, itu terkait dengan merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Kita masuk ice break dulu Bapak Ibu. Oke, kita ice break dulu sebelum ke materi disiplin positif. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Ini baru di awal, sepertinya sudah mulai merasakan, wah ternyata saya ini selama ini gagal. Ya, kita ikuti dulu satu ice break. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu untuk merefresh badan supaya jangan sampai merunduk terus. Siap. 5, 4, Ya, penguin dance. 3, 2. Oke, kakinya dulu kasih. Grip. Putar. Badan lagi. Oke, putar. Panas. Ya. Kalau bisa ikut yang paling ujung lagi-lagi. Sip. Panas. Ya, kasih patah leher. Oke, terima kasih. Ya, kita santai saja Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya adalah, bisa kita lanjut? Oke. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu dan apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu terkait apa itu disiplin positif? Kira-kira tentang apa itu? Berbicara tentang disiplin positif. Ya. Iya, ketika berbicara tentang disiplin, yang terbayang di benak saya adalah kesadaran yang tercipta dari anak itu sendiri, Ya. tanpa diiming-imingi oleh hadiah atau apapun. Begitu mungkin. Ya, luar biasa.
Jadi ada biasa yang menganggap bahwa disiplin positif itu tidak terlambat, ya, pakaian rapi, taat beraturan. Tapi alhamdulillah dari jawaban tadi itu artinya kalimat disiplin positif ini sudah kita mulai pahami. Baik. Ya, disiplin positif itu kita mulai dengan asal katanya dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Belajar. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, ya, disiplin positif itu Bapak Ibu berakar dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari apa sukunya, apa agamanya, bahasa maupun latar belakang seseorang. Kemudian ada banyak sebenarnya contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada, tetapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama adalah, ya, kita tahu bersama, profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6, ya. Jadi nilai-nilai yang ingin kita bentuk itu adalah profil pelajar Pancasila. Nilainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan gotong royong. Kemudian ada yang kedua, ini nilai kebajikan dari organisasi Ibo Primary Years Program (PYP). Nah, nilai-nilai kebajikan dalam organisasi ini yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kerjasama, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen. Kemudian ada the 7 essential virtues. Ini guru bahasa Inggris tinggal dikoreksi saja. Apakah betul pengucapan saya atau bagaimana? Ya, ada nilai-nilai kebajikannya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya. Jadi nilai-nilai yang kita anggap baik itu yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kita di lembaga sekolah sudah ditetapkan untuk mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita sudah diarahkan untuk mengikuti nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya, ya, kita sudah mulai lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan kita tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan, melakukan kegiatan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi seperti yang mereka inginkan. Bapak Ibu, terkait dengan 3 motivasi perilaku ini, kita bayangkan kembali kepada anak didik kita. Kira-kira apa motivasi yang sering kita lihat selama ini di sekolah? Mana yang paling dominan kira-kira dari ketiga ini? Ya, ada yang paling banyak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, 2 ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini sebenarnya adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Jadi yang ingin kita tumbuhkan itu adalah motivasi intrinsik, di mana
siswa kita itu mampu menghargai dirinya dan menjadi seperti apa yang dia inginkan sesuai dengan kata hatinya. Jadi kegiatan program sholat duha itu muncul dari kesadaran dirinya, piket di kelas itu muncul dari kesadaran dirinya. Jadi tidak ada lagi nanti siswa yang mengeluh, Pak dia tidak tugas. Itu kalau seperti itu kan hanya ada motivasi dari luar, ya. Ini terkait dengan motivasi perilaku, bukan hanya siswa Bapak Ibu. Kita saja di lembaga sekolah ini pasti kita akan menempatkan motivasi-motivasi ini dalam hal-hal tertentu, bukan mungkin dari menghargai diri dan menjadi seperti yang mereka inginkan. Selanjutnya, ya, terkait dengan motivasi tadi, masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ada dampak yang dari penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita lakukan di sekolah. Ya, dari ketiga ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang paling banyak Bapak Ibu lakukan? Apakah pemberian hukuman, konsekuensi, atau ke restitusi? Selama kita menjadi guru di sini, kira-kira apa yang sering kita lakukan? Ini akan berdampak pada kalau hukuman itu dia tidak terencana dan tiba-tiba. Apakah ini yang kita lakukan selama ini? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika terlambat. Murid akan bertanya-tanya apa yang akan saya hadapi ketika di depan nanti bertemu dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tidak melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, berdampak pada bersifat fisik dan psikis. Kalau konsekuensi ini terencana dan disepakati. Kemudian murid tetap kita buat tidak nyaman ketika melakukan pelanggaran. Yang ketiga, monitor guru selalu diperhatikan. Belum selesai, lanjutkan. Kalau restitusi Bapak Ibu, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif di mana guru membimbing murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi ini 3 tahapan yang dalam hal ini kita diarahkan untuk ke restitusi. Jadi Bapak Ibu, mulai dihilangkan hukuman, konsekuensi, dan kita mulai melangkah pada tahapan-tahapan restitusi. Nanti selanjutnya akan kita lihat. Ya, Bapak Ibu, nanti ini akan kita lihat. Apakah tindakan yang dilakukan di layar ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali pada buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau angkat tangan yang konsekuensi Bapak Ibu? Ya, oke, konsekuensi. Ibu-ibunya hukuman. Oke, hukuman. Kemudian yang kedua, masih bingung ya? Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita akan perjelas lagi. Oke, konsekuensi. Lari 2 kali mengelilingi lapangan karena terlambat. Oke, hukuman. Membersihkan meja belajar yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan WC karena merusak buku teman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Jadi Bapak Ibu, antara konsekuensi atau hukuman, konsekuensi itu dilandaskan pada masih selaras dengan pelanggaran yang dia lakukan. Ya, masih sepadan dengan apa yang dia langgar. Tidak keluar dari jalur
dari jalur kehukuman. Ya, itu konsekuensi. Jadi ada hal yang dia lakukan, konsekuensinya seimbang, selaras dengan hukumannya, dengan apa konsekuensi yang dia lakukan. Itu maksudnya. Jadi mencatat 100 kali pada buku kalimat saya tidak akan terlambat ini masih selaras dengan masalah yang dia timbulkan terlambat. Nah, itu konsekuensi kalau terlambat. Lari keliling lapangan karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Ini kan masih selaras dengan mata pelajaran yang dilakukan. Nah, ini kita harus mulai Bapak Ibu untuk membedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang konsekuensi. Lari 2 kali mengelilingi lapangan karena terlambat. Ya, ini hukuman. Membersihkan meja belajar yang dicoret-coret. Ya, ini ada pertanggungjawaban. Jadi di konsekuensi itu lebih mengarah ke pertanggungjawaban atas masalah yang dia lakukan. Oke, membersihkan WC karena merusak buku teman, ini kan tidak sesuai. Ya, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ya ini ya konsekuensi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ada dihukum oleh penghargaan. Di pertanyaan di kedua tadi, slide kedua, apakah penghargaan itu mampu meningkatkan prestasi siswa? Di pendidikan guru penggerak, saya juga baru kali ini mengetahui ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan itu bisa menghukum. Yang pertama, ya, penghargaan ini efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, ada target-target tertentu yang kita harapkan kepada anak. Kemudian kita menetapkan satu hadiah ketika kau sukses melakukan ini. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, alhamdulillah kita sudah tidak menerapkan ranking di pelajaran. Ya, karena kalau itu terus maka motivasinya itu bukan lagi karena dia niat belajar, tapi untuk cari juara. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, perankingan mana yang paling bahagia, juara 1 dengan juara 3? Juara 1, pasti yang juara 3 itu akan merasa dihukum. Dia juara 1, saya juara 3. Pasti dia akan merasa terhukum karena juara 3-nya itu. Berarti ada hukuman juara 1, juara 2 yang menjadi sesuatu yang bisa mematahkan motivasinya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, ranking di pelajaran dengan anak yang aktif dengan yang tidak aktif pasti akan muncul. Sudah, kasih dorang-dorang saja yang jadi juara. Orang begini-begini saja. Pasti ada itu Bapak Ibu. Ini terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Ternyata selama ini ada penghargaan-penghargaan yang sering kita berikan, itu terkadang menghukum, menjadi satu hukuman bagi murid tertentu. Selanjutnya ini juga menimbulkan iri hati, ya, iri hati. Orang yang juara akan berteman saja ya dengan yang juara, yang tidak juara pasti akan muncul mulai rasa iri hatinya. Ya, itu terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, terkait dengan siswa kita, kebutuhan dasar mereka, ada 5 kebutuhan dasar
manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, ini berkaitan dengan makan, minum, tempat tinggal. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Dari semua masalah yang timbul dengan kita punya siswa, itu pasti berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Sehingga untuk menangani siswa yang memiliki masalah Bapak Ibu, kita harus cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi di rumah, sehingga dia cari di sini. Tidur di dalam kelas berarti kebutuhan apa itu yang harus dia penuhi, supaya kita tidak terpancing emosi melihat siswa yang tidur di kelas, ya, sehingga ya darah tingginya tidak kambuh melihat dengan siswa-siswa kita yang beragam. Kalau kita tidak pahami kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi, ya tentunya ini menjadi satu hal yang membuat kita sebagai masalah besar. Baik, selanjutnya ya kita sudah masuk pada posisi kontrol. Terkait dengan teori kontrol tadi, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima ini, mana yang menurut Bapak Ibu yang sering dilakukan di sekolah? Bisa saja kalau kita refleksikan, bisa saja kita itu ada 2 posisi kontrol yang kita jalankan selama ini di sini, atau bahkan lebih. Dari bapak-bapak, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling sering dilakukan? Pemantau, penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, ada manajer. Iya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan 5 posisi kontrol guru ini, di kurikulum Merdeka kita diarahkan untuk minimal menjadi pemantau dan manajer. Lebih baik kita berada di posisi sebagai manajer. Nah, kita akan melihat 5 posisi kontrol ini. Contoh penerapan posisi kontrol guru, kasusnya siswa tidak menggunakan atribut sekolah. Jika kita sebagai penghukum, maka kalimat atau hukuman yang akan kita berikan itu ya minimal harus hormat bendera selama 30 menit, atau cuci WC, atau pungut sampah. Ya, ini kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ada kalimat yang biasa kita sampaikan itu. Berapa kali Uti nanti mau disampaikan? Ulang-ulang kali. Selalu bikin Pak Guru kecewa. Ya, ada kan yang bikin kecewa saja kamu ini. Nah, itu sebenarnya kita itu ada di posisi pembuat rasa bersalah. Seolah-olah anak yang kita ajak ini, oh sudah, kau yang paling bersalah. Kemudian, jika kita di posisi kontrol sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja Uti, tidak usah dulu terlambat. Ya, lain kali tidak usah dibuat lagi yang begini. Nah, ini kita sering ini bikin seperti ini. Lain kali Uti jangan bikin begini. Nah, ini kan itu posisi kita sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah tahu kan aturan sekolah? Besok kamu harus beli atribut sekolah. Ini kalau pemantau itu patokannya sudah ada aturan yang disepakati, jadi ikuti aturan. Itu sebagai pemantau, mengikuti aturan. Kemudian jika posisinya sebagai manajer, ya coba diperhatikan perbedaannya Bapak Ibu. Apa yang kalimat-kalimat keluar dari seorang guru jika posisinya sebagai manajer? Jika siswa tidak menggunakan atribut sekolah, kamu tahu kesalahan Uti? Mengapa kita harus gunakan atribut sekolah? Kemudian kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahanmu ini? Ini sebagai seorang pemantau, posisi sebagai seorang pemantau. Nah, manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu sanggupkah atau mampukah kita sampai pada posisi manajer sebagai guru? Insya Allah. Semoga kita Bapak Ibu mulai merubah
pola kontrol kita terhadap guru, karena kita tahu dari awal yang mampu mengontrol dirinya adalah dia sendiri. Sehingga dengan posisi manajer ini, apa yang ingin dilihat dari sini? Kesadaran diri. Coba Bapak Ibu, kamu tahu di kesalahanmu? Ya Pak Guru. Mengapa kita harus gunakan atribusi pola? Sehingga dengan pertanyaan itu muncul, kenapa ya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sehingga apa yang muncul dari sini? Kesadaran diri. Itulah yang ilusi menurut Gesell tadi itu terkait dengan teori kontrol. Sehingga dikaitkan dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi kita diarahkan menjadi guru itu sebagai seorang manajer. Bagaimana kita dengan siswa itu diajak berdiskusi, siswa diajak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Semoga kita bisa terapkan Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, ya ini paling, menurut saya ini paling menarik bagi saya, terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas. Menurut Bapak Ibu, kenapa keyakinan sekolah bukan peraturan? Kenapa yang disebut situ dituliskan keyakinan bukan peraturan? Apa yang menyebabkan sampai di keyakinan sekolah itu atau kelas? Ya, kesepakatan bersama. Ya, kalau peraturan kadang itu bukan sesuatu yang sudah disepakati bersama, tapi sudah ditetapkan tanpa disepakati antara guru dengan siswa, sehingga munculnya adalah konsekuensi. Jadi arahnya kepada konsekuensi kalau peraturan. Tapi dengan keyakinan itu adalah proses di mana dia meyakini sesuatu hal-hal kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang disepakati nanti. Nah, dengan begitu maka dia yang sendiri yang akan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang menurut dia baik, sehingga disebut dengan keyakinan. Bahwa yang dia yakini baik menurut dia, maka akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Sehingga itu disebut dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Lalu bagaimana proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Ya, kalimat yang dituliskan di dalam keyakinan kelas itu abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Jadi tidak ada lagi kalimat jangan di dalam peraturan itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Tidak ada lagi itu kalimat-kalimat yang negatif. Negatif itu kan kalimat jangan, tidak boleh. Jadi kalimat keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah atau kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, kita sudah memiliki keyakinan kelas, dan selama ini mungkin saya salah, itu hanya sebagai pajangan saja di dalam kelas. Ya, sebenarnya keyakinan kelas itu bisa kita refleksi setiap saat, sehingga itu tertanam di dalam diri siswa. Kemudian proses penumbuhan keyakinan kelas itu dari siswa, sehingga memang betul-betul yang dia yakini yang kita masukkan dalam keyakinan kelas itu, sehingga ya ketika kita melakukan sesuatu, menangani permasalahan, kita rujukannya ke keyakinan kelas. Nah, ini dengan keyakinan kelas menjadi rujukan kita dalam menangani masalah, maka ya tentunya ini akan tumbuh
kesadaran intrinsik atau kesadaran dari dalam diri siswa. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembentukan keyakinan kelas ini, yang paling terakhir ini meninjau kembali keyakinan ini perlu kita lakukan di sekolah kita, karena selama ini keyakinan kelas mungkin hanya menjadi pajangan di dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah ini karena ini akan kita bawa nanti ke dalam posisi kita sebagai manajer dalam tahapan segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi ini yang tadi disampaikan. Ini ada hal yang baru. Segitiga restitusi Bapak Ibu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi penerapan segitiga restitusi ini dimulai dengan 3 tahapan. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, barulah menanyakan keyakinan. Sehingga olehnya itu di awal direfleksi terus itu keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapan menstabilkan identitas ini. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kenapa distabilkan identitas Bapak Ibu? Ini didasarkan pada prinsip tadi, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu merupakan satu proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak mencap bahwa itu gagal. Ya, ini yang akan dirubah ketika kita berdialog nanti. Jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami, ya ini sudah 2 kali. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapan nanti ketika sudah bermasalah, duduk bersama siswa. Satu hal untuk menstabilkan identitasnya adalah pertanyaan dengan menyampaikan pernyataan bahwa berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Ini baru penerapannya. Sebentar ada praktiknya. Di tahapan validasi tindakan yang salah. Dari mana didasarkannya ini? Pada prinsip bahwa setiap perilaku merupakan proses memenuhi kebutuhan tertentu. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa sampai terjadi sebuah masalah? Ya, prinsipnya adalah berdasarkan perilaku proses memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, penerapannya, ya, kita ajukan pertanyaan. Pasti kamu punya alasan melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, ini kalau misalnya ada yang bertengkar di kelas, kemudian kita bisa validasi tindakan yang salah itu dengan menanyakan, untung kamu tidak pukul dia. Itu maksudnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Terkadang ada anak-anak yang berkelahi itu karena ada sesuatu yang dia tidak sukai. Nah itu patut kita berikan validasi tindakannya. Ya, kamu betul juga itu kalau kamu bisa pertahankan itu. Misalnya diganggu dengan rasa tidak senang, itu bagus itu. Kalau tidak senang, tapi ada penerapan bahasa yang perlu kita perbaiki. Kemudian tahapan menanyakan keyakinan didasarkan pada teori kontrol tadi. Ya, jadi ketika kita sudah validasi tindakan yang salah, baru pada menanyakan keyakinan. Kenapa harus ditanyakan keyakinan? Karena ini didasarkan pada teori kontrol tadi. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik supaya tumbuh
motivasi dari dalam dirinya dengan menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Sehingga ini perlu direfleksi kembali keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Menurutmu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilai ini mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang selalu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, ya satu hal di restitusi itu adalah menanyakan kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar, yang sudah pernah kita buat. Kemudian kesediaan orang yang melakukan masalah untuk memperbaiki masalah. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Ya, ini antara menempatkan posisinya di hukuman atau di konsekuensi. Jadi tetap kita gunakan konsekuensi ketika ada masalah yang berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban yang harus kita tuntut. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Ya, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang bersalah dengan menanyakan kapan akan memulai memperbaiki masalah. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi ada beberapa contoh di sini terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ini saya tidak masukkan karena terlalu besar. Ini kita akan melihat bagaimana proses penerapan segitiga restitusi ini terkait dengan masalah guru Pak Joko. Pak Joko ya, jangan sebut selanjutnya. Mario. Ya, ini Pak Joko. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Lihat itu Bapak Ibu kalimat-kalimatnya. Ini kalimat ini posisi sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Mario dan Adi, ya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lempar makanan di kantin. Tetapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Tidak gampang ya, kepala sekolah yang dikarenakan itu lemparan. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Walaupun kita sudah tahu, tetap kita tanyakan lagi. Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kemudian Pak Joko, Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, tapi ya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Nah, ini masuk pada validasi tindakan. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Nah, lihat ya, sebagai posisi manajer Bapak Ibu. Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga kalian sekarang dalam masalah. Iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Ya,
dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Ya, jadi ada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat itu lagi mulai diingatkan ke siswa. Ya, misalnya ada keyakinan kelas saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu nanti yang akan mereka sendiri yang akan munculkan itu. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Nah, ini keyakinan kelas yang ada. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Iya. Dijawab pasti ya, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya, kalau ini tugas kami, nanti kami yang cari terkait dengan tahapan restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko, kemudian 5 kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Adi, Mario dengan siapa lagi satu ini? Nah, ya itu. Jadi didasarkan pada hal-hal yang seperti itu terkait dengan penerapan tahapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan Jadi terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, walaupun hari ini hanya sebagai bentuk tugas yang saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak, tetapi mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan di sini mulai kita terapkan perlahan, utamanya bagi keyakinan kelas kita, penerapan posisi kontrol kita sebagai guru dan sebagai manajer, dan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan anak-anak yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Permohonan maaf apabila ada kalimat atau perintah yang mungkin menyinggung atau membuat Bapak Ibu tidak enak. Saya memohon maaf melalui kesempatan ini. Sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.